Wabarakatuh, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Lulu Asofa, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Saya dari Rombel H, presensi 42 dengan NIM 2501050357. Pada video kali ini, saya akan mengeksplorasi pengetahuan saya mengenai pendidikan dasar. Yang kedua, alasan mengapa manusia itu ada yang baik dan juga jahat, serta tanggapan saya terkait video yang tengah viral di SMA Negeri 1 Cimarga. Selanjutnya, mari kita bahas materi-materi dalam pengantar ilmu pendidikan yang akan saya jelaskan satu persatu agar lebih mudah dipahami. Pertama, ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Pendidikan bukan hanya proses belajar, tetapi juga sebuah disiplin ilmu yang sistematis. Sebagai bidang keilmuan, pendidikan melibatkan konsep dasar seperti tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia, metode pembelajaran seperti kurikulum dan evaluasi, serta teori-teori seperti behaviorisme atau konstruktivisme. Intinya, pendidikan membantu membentuk masyarakat yang lebih baik melalui pengetahuan yang terstruktur. Kemudian, filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia membahas esensi manusia sebagai makhluk rasional, sosial, dan bermoral, seperti yang diajarkan oleh filsuf seperti Plato atau John Dewey. Sementara itu, filsafat pendidikan adalah penerapannya, yaitu bagaimana pendidikan harus membimbing manusia untuk mencapai kebaikan, misalnya melalui pendekatan humanis yang menekankan pengembangan karakter. Jadi, keduanya saling terkait. Filsafat manusia menjadi dasar untuk filsafat pendidikan. Berlanjut, ketiga, landasan pendidikan yang mencakup 4 pilar utama. Yang pertama ada hukum, seperti Undang-Undang Sisdiknas di Indonesia. Yang kedua ada sosial, yaitu pengaruh budaya dan masyarakat. Ketiga ada budaya, yaitu nilai-nilai lokal. Dan yang keempat ada filosofis, yaitu pandangan tentang tujuan hidup. Landasan-landasan ini memastikan pendidikan relevan dan berkelanjutan. Selanjutnya, asas-asas nasional dan education for all. Asas-asas nasional seperti yang tercermin dalam Pancasila, menekankan pendidikan yang berkeadilan, beragama, dan bermasyarakat. Sementara education for all adalah inisiatif global dari UNESCO yang bertujuan memberikan pendidikan berkualitas bagi semua orang, tanpa diskriminasi. Di Indonesia, ini diwujudkan melalui program seperti Sekolah Inklusif yang saat ini sudah diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Lalu yang kelima, ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika berarti guru harus menjaga integritas, seperti menghindari plagiarisme dan memperlakukan siswa secara adil. Profesionalisme melibatkan terus belajar, mengikuti kode etik profesi guru, dan menjaga netralitas. Ini penting agar pendidikan menjadi proses yang aman dan bermartabat. Yang terakhir, tetapi tidak kalah penting, mengenai dimensi-dimensi kemanusiaan. Pendidikan harus mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan holistik membantu manusia berkembang secara utuh. Berlanjut ke persoalan kedua, kita sering melihat di masyarakat ada orang baik dan orang jahat. Mengapa bisa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti lingkungan keluarga, pendidikan, genetik, dan pengalaman hidup. Misalnya, seseorang bisa menjadi jahat karena kurangnya pendidikan moral atau pengaruh negatif dari sekitar. Sebaliknya, orang baik biasanya terbentuk dari nilai-nilai positif yang ditanamkan sejak dini. Sebagai calon guru, saya yakin kita harus mengupayakan agar murid-murid menjadi orang baik. Kelak, jika saya menjadi guru, upaya yang akan saya lakukan antara lain, yang pertama mengintegrasikan pelajaran nilai-nilai moral dalam setiap mata pelajaran, seperti mendiskusikan kejujuran dalam matematika atau empati dalam sejarah. Kedua, memberikan contoh pribadi sebagai role model, misalnya dengan menunjukkan sikap sabar dan adil. Ketiga, mendorong aktivitas ekstrakurikuler atau kegiatan sosial untuk membangun karakter. Keempat, berkolaborasi dengan orang tua melalui pertemuan rutin untuk memastikan pendidikan moral berlanjut di rumah. Sekarang, mari kita
kita bahas peristiwa terkini yang sedang viral di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten. Seperti yang kita ketahui, seorang siswa melanggar aturan dengan merapat di sekolah, kemudian ditampar oleh kepala sekolah. Orang tua dari murid tersebut melapor ke polisi dan siswa lain solidaritas dengan mogok sekolah yang akhirnya membuat kepala sekolah dinonaktifkan oleh gubernur. Tanggapan saya dari peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya disiplin di sekolah, tapi juga menyoroti masalah dalam penegakannya. Saya setuju bahwa merokok harus ditegakkan karena membahayakan kesehatan. Namun tindakan fisik seperti tamparan tidak etis dan bisa melanggar hak siswa. Sebagai seorang guru, solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui komunikasi yang baik, seperti konseling atau sanksi non-fisik. Di sisi lain, aksi solidaritas siswa menunjukkan semangat persatuan, tetapi harus diarahkan secara positif agar tidak mengganggu proses belajar. Secara keseluruhan, ini menjadi pelajaran bagi semua pihak sekolah, orang tua, dan siswa untuk membangun budaya pendidikan yang adil dan manusiawi. Kita harus belajar dari ini untuk mencegah kejadian yang serupa. Untuk menutup, kita telah membahas pengetahuan dasar pendidikan, alasan manusia bisa baik atau jahat, beserta upaya guru, dan tanggapan saya terhadap peristiwa di Banten. Semoga ini memberi wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk berkontribusi pada pendidikan yang lebih baik. Akhir kata, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.